Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai merentang atau membangun, kemudian kebebasan linier, serta basis dan dimensi pada mata kuliah aljabar linier. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai merentang atau membangun. Nah, secara definisi, merentang atau membangun ini ialah himpunan vektor S yang beranggotakan V1, V2, sampai dengan Vn. Dikatakan membangun suatu ruang vektor V jika setiap vektor pada V selalu dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari vektor-vektor di S. Nah, jadi ini erat ya kaitannya dengan konsep kombinasi linier. Jadi di sini konsep membangun ini erat kaitannya dengan konsep kombinasi linier yang telah dijelaskan pada sub pokok bahasan sebelumnya. Nah, di sini misalkan setiap vektor pada V adalah dimisalkan vektor U, maka jika U dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier pada vektor-vektor di S, yaitu K1 dikali V1 ditambah K2 dikali V2 ditambah seterusnya hingga ditambah Kn dikali Vn sama dengan vektor U. Kemudian terdapat nilai K1, K2 sampai Kn. Dalam arti SPL ini memiliki solusi. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa V1, V2 sampai dengan Vn merupakan vektor-vektor yang membangun ruang vektor pada V. Jadi, kembali lagi ya ke konsep kombinasi linier, di mana vektor U dikatakan kombinasi linier dari vektor-vektor V1, V2, sampai dengan Vn jika kita dapat menemukan nilai skalar real untuk nilai K1, K2, sampai dengan Kn. Baik, untuk menambah pemahaman langsung saja saya bahas ya untuk contoh soal yang pertama. Nah, di sini untuk contoh soal yang pertama, tentukan apakah setiap V1, V2, V3 itu dapat membangun ruang vektor di R3. Nah, di sini berada di dimensi 3 ya. Nih. Nah, langkah pertama kita misalkan vektor U mewakili setiap vektor pada R3. Jadi vektor U itu yang mewakili setiap vektor pada R3. Nah, di sini vektor U itu memiliki unsur-unsur U1, U2 dan U3. Nah, selanjutnya V1, V2, dan V3 membangun R3 jika terdapat K1, K2, dan K3 anggota bilangan real. Sehingga K1 dikali V1 ditambah K2 dikali V2 ditambah K3 dikali V3 sama dengan vektor U. Nah, ingat kembali ya di sini ya konsep dari kombinasi linier. Nah, langkah selanjutnya kita tinggal mensubstitusi dari V1, V2, dan V3. Nah, di sini kan K1 dikali V1. V1-nya yaitu 112 ditambah K2 dikali V2. V2-nya yaitu 101 ditambah K3 dikali V3. V3-nya yaitu 213 sama dengan vektor U. Nah, vektor U-nya di sini unsurnya U1, U2, dan U3. Nah, dari sini kita dapat membentuk sebuah SPL. Ini ya, dapat membentuk sebuah SPL dengan untuk matriks SPL dengan matriks koefisiennya yaitu 112, 101, 213. Jadi ini untuk matriks koefisiennya 112, 101, dan 213. Dan untuk matriks peubahnya atau variabelnya yaitu K1, K2, dan K3. Dan untuk matriks konstantanya yaitu unsur dari U-nya itu U1, U2, dan U3. Nah, sehingga terbentuklah SPL dengan 3 variabel dan 3 persamaan ini ya. Nah, di mana tujuan kita adalah menyelesaikan SPL ini untuk mencari nilai dari K1, K2, dan K3. Nah, untuk mencari nilai dari K1, K2, dan K3 ini kita gunakan OBE atau operasi baris elementer. Nah, di sini untuk langkah pertama untuk mencari OBE itu ubah ke bentuk matriks yang diperbesar. Nah, di sini vektor U juga ikut dilakukan OBE ya. Di sini vektor U-nya ikut dilakukan OBE. Nah, di sini langkah pertama yang dilakukan operasi baris elementer yaitu pada baris kedua, yaitu untuk mengenolkan di bawahnya satu utama, yaitu untuk mengenolkan yang ini ya.
1 di situ O21 dikali minus 1. Artinya apa? Baris kedua ditambah baris pertama dikali minus 1. Jadi 1 ditambah 1 dikali minus 1. Hasilnya 0. Kemudian 0 ditambah 1 dikali minus 1. Di sini hasilnya min 1. Kemudian 1 ditambah baris ke 1 yaitu 2 dikali minus 1, hasilnya min 1. Dan di sini untuk U-nya juga dilakukan OBE. Jadi U2 ditambah U1 dikali minus 1. Jadi hasilnya U2 min U1. Nah, operasi baris elementer selanjutnya yaitu untuk mengnolkan 2 di sini di bawah 1 utama ini. Nah, ini 2 ini untuk menolkan ini. Nah, operasi yang dilakukan yaitu O31 dikali minus 2. Artinya apa? Yaitu baris ketiga ditambah baris pertama dikali minus 2. Jadi ini ya yang berubah nanti pada baris ketiga. Jadi 2 ditambah baris pertama yaitu 1 dikali minus 2, hasilnya 0. Kemudian 1 ditambah 1 dikali minus 2, hasilnya yaitu min 1. Kemudian 3 ditambah 2 dikali minus 2, hasilnya min 1. Kemudian U-nya juga ikut ya. U3 yaitu U3 ditambah U1 dikali min 2, hasilnya U3 min 2 U1, seperti itu. Nah, langkah selanjutnya OBE selanjutnya yaitu kita mencari satu utama pada baris kedua di sini. Jadi mencari satu utama pada baris kedua di sini. Min 1 ini dijadi nilai 1. Jadi kita kalikan baris kedua ini dengan minus 1. Jadi 0 dikali min 1 hasilnya 0. Kemudian min 1 dikali min 1 hasilnya 1. Kemudian min 1 dikali min 1 hasilnya 1. Kemudian U-nya juga ya, U2 min U1 dikali min 1. Sehingga hasilnya U1 min 2 min U2. Nah, kemudian langkah untuk mencari OBE selanjutnya yaitu adalah mengenolkan di bawah satu utama. Jadi mengenolkan min 1 ini ya. Jadi caranya itu O32 dikali 1. Artinya apa? Baris ketiga ditambah baris kedua dikali 1. Jadi baris ketiga yaitu 0 ditambah 0 dikali 1, hasilnya 0. Kemudian min 1 dikali baris kedua yaitu 1 dikali 1, hasilnya 0. Yang selanjutnya yaitu min 1 ditambah 1 dikali 1, hasilnya 0. Kemudian untuk U-nya juga ya. Jadi di sini U3 min 2 U1 ditambah U1 min U2 dikali 1, hasilnya yaitu min U1 min U2 plus U3. Nah, dari sini sebenarnya sudah didapat matriks eselon baris. Nah, dari sini juga kita lihat ya di sini untuk matriks koefisiennya 0. Sedangkan untuk matriks konstantanya yaitu min U1 min U2 plus U3 atau tak 0. Jadi untuk matriks koefisiennya yaitu 0, sedangkan pada matriks konstantanya yaitu tak 0. Sehingga kita dapat menyimpulkan dari ini sebenarnya SPL ini inkonsisten, bahwasanya SPL ini tidak konsisten, sehingga SPL ini tidak memiliki solusi. Sehingga apa? Kita dapat simpulkan bahwa vektor U itu tidak dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari V1, V2, dan V3. Sehingga kalau kita simpulkan lebih lanjut yaitu V1, V2, dan V3 itu tidak membangun R3. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk menambah lebih lagi pemahaman kita, saya akan membahas contoh soal yang kedua. Nah, ini untuk contoh soal yang kedua. Di sini untuk contoh soal yang kedua, tentukan apakah V1, V2, dan V3 itu membangun ruang vektor di R3 sama ya sebenarnya. Untuk contoh soalnya yaitu di dimensi 3. Nah, pertama kita misalkan vektor U mewakili setiap vektor pada R3 sama seperti tadi ya, di mana vektor U-nya yaitu memiliki unsur-unsur U1, U2, dan U3. V1, V2, dan V3 membangun R3. Maka terdapat K1, K2, dan K3 anggota bilangan real. Sehingga K1 dikali V1 ditambah K2 dikali V2 ditambah K3 dikali V3 sama dengan vektor U. Nah, langkah selanjutnya itu tinggal substitusi V1, V2,
V2 dan V3-nya. K1 dikali V1, V1-nya yaitu 222. Ditambah K2 dikali V2-nya yaitu 003. Ditambah K3 dikali V3-nya yaitu 011. Sama dengan vektor U. Itu vektor U-nya U1, U2, dan U3. Nah, dari sini kita dapat membentuk sebuah SPL di mana dengan matriks koefisiennya yaitu 200, 201 dan 21231. Nah, sedangkan untuk matriks peubahnya atau variabelnya yaitu K1, K2 dan K3 akan sama dengan matriks konstantanya yaitu U1, U2, dan U3. Nah, dari sini sama ya seperti yang tadi dapat dibuat SPL dengan 3 variabel dan 3 persamaan. Nah, sama seperti tadi tujuan kita itu adalah untuk menyelesaikan SPL ini. Nah, kita untuk menyelesaikan SPL ini gunanya itu untuk mencari nilai dari K1, K2, dan K3-nya. Sama seperti tadi ya. Untuk mencari K1, K2, dan K3-nya atau menyelesaikan SPL ini, langkah selanjutnya yaitu digunakanlah OBE, operasi baris elementer. Nah, dari SPL itu dirubah terlebih dahulu ke dalam bentuk matriks yang diperbesar. Yaitu seperti ini ya, matriks yang diperbesar. 200 U1, 201 U2, kemudian 231 U3. Nah, ini matriks yang diperbesarnya. Langkah pertama yaitu untuk mencari satu utama, yaitu ini. 2 di sini harus dijadikan 1 terlebih dahulu. Nah, langkahnya yaitu OBE-nya O1 dikali setengah. Artinya apa? Baris pertama dikali setengah. Jadi 2 dikali setengah hasilnya 1. Kemudian 0 dikali setengah hasilnya 0. 0 dikali setengah hasilnya 0. Kemudian U1-nya juga ikut ya. U1 dikali setengah hasilnya U1 per 2. U1 dibagi 2. Untuk operasi baris elementer selanjutnya yaitu adalah U21 dikali minus 2, yaitu mengenolkan di bawah satu utama, yaitu mengenolkan ini ya, 2 di sini. Nah, itu baris kedua ditambah baris pertama dikali minus 2, yaitu 2 ditambah 1 dikali minus 2 hasilnya 0. Nah, kemudian 0 ditambah 0 kali minus 0 ditambah 0 dikali minus 2 hasilnya 0. Kemudian yang ini ya, 1 ditambah 0 dikali minus 2 hasilnya 1. Nah, dari ini OBE selanjutnya itu adalah O31 dikali minus 2. Artinya baris ketiga ditambah baris pertama dikali minus 2, yaitu adalah untuk mengenolkan 2 di sini ya. Jadi 2 ditambah 1 dikali minus 2 hasilnya adalah 0. Kemudian 3 ditambah 0 dikali minus 2 hasilnya adalah 3. Kemudian 1 ditambah 0 dikali minus 2 hasilnya adalah 1. Nah, selanjutnya yaitu adalah menukarkan baris kedua dan baris ketiga. Itu hasilnya ini ya, O23, artinya baris kedua ditukar dengan baris ketiga. Nah, jadi di sini hasilnya 031 untuk baris keduanya, kemudian untuk baris ketiganya itu adalah 001. Nah, OBE selanjutnya yaitu adalah mencari satu utama pada baris kedua atau mencari satu utama pada selanjutnya ya, yaitu pada baris kedua. Jadi 3 ini mau dirubah jadi satu utama. Caranya itu adalah O2 dikali 1/3, artinya baris kedua dikali 1/3. Jadi 0 dikali 1/3 hasilnya 0. Kemudian 3 dikali 1/3 hasilnya adalah 1. Nah, selanjutnya 1 dikali 1/3 adalah hasilnya 1/3. U-nya juga ikut ya. Di sini U3 min U1 dikali 1/3 hasilnya 1/3 U3 min U1. Untuk operasi baris elementer berikutnya itu adalah O23 min 1/3, yaitu adalah untuk mengenolkan di atas satu utamanya, yaitu 1/3 ini ya, di atas satu utama yang ini. Nah, jadi O23 dikali min 1/3 artinya adalah baris kedua ditambah baris ketiga dikali min 1/3. Jadi di sini 0 ditambah 0 dikali min 1/3 hasilnya adalah 0. Kemudian 1 ditambah 0 dikali min 1/3 hasilnya adalah 1. Kemudian 1/3 ditambah 1 dikali min 1/3 hasilnya 0. Selanjutnya yang U-nya juga ikut ya. 1/3 dikali U3 min U1 ditambah U2 min U1 dikali min 1/3. Hasilnya yaitu adalah 1/3 dikali U3 min U2.
Nah, dari ini sudah kita dapat ya untuk matriks eselon baris yang tereduksi. Nah, selanjutnya ini ada ini ada hitungan untuk yang U tadi ya, untuk perhitungan yang U tadi. Jadi ini untuk yang U2, yang baris kedua, dan ini ditambah baris ketiganya ini dikali min 1/3. Nah, jadi sepertiga U3 min U1 ditambah U2 min U1 dikali min 1/3. Maksudnya baris kedua ditambah baris ketiga dikali min 1/3. Kalau saya perlihatkan di sini ya, di sini. Nah, maksudnya di sini, yaitu maksudnya di 1/3 U3 min U1 ditambah U2 min U1 dikali min 1/3. Nah, nanti tadi itu adalah perhitungan yang ini ya, bagian U yang ini, sepertiga U3 min U1 ditambah U2 min U1 dikali min 1/3. Nah, sehingga kita dapat untuk nilai K1-nya yaitu adalah U1/2, untuk nilai K2-nya adalah 1/3 dikali U3 min U2, untuk K3-nya yaitu sama dengan U2 min U1. Nah, dari ini kita dapat simpulkan bahwa vektor U, ini vektor U ya, adalah kombinasi linier dari V1, V2, dan V3. Jadi, kalau kita simpulkan lebih lanjut, V1, V2, dan V3 itu membangun R3. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kebebasan linier. Secara definisi, kebebasan linier ialah jika kita misalkan S yang beranggotakan V1, V2, dan seterusnya hingga VR adalah himpunan vektor, maka persamaan vektor K1 dikali V1 ditambah K2 dikali V2 ditambah sampai dengan ditambah KR dikali VR sama dengan 0. Mempunyai paling sedikit satu pemecahan, yakni K1 sama dengan 0, K2 sama dengan 0, dan sampai Kn sama dengan 0. Nah, jika ini adalah satu-satunya pemecahan, maka kita namakan himpunan ini bebas linier. Namun, jika ada pemecahan lain, maka kita namakan himpunan ini tak bebas linier. Nah, sebagai pengingat ya, bahwa SPL homogen ini ya, SPL homogen memiliki dua solusi, yaitu solusi trivial dan solusi non-trivial. Di mana untuk solusi trivial yaitu apabila SPL itu memiliki solusi tunggal, yaitu semua konstantanya yaitu bernilai 0. Sedangkan untuk yang solusi non-trivial, SPL homogen ini memiliki solusi tak hingga banyak. Sehingga apa? Jika SPL ini memiliki solusi trivial, maka kita katakan bahwa S ini bebas linier. Sebaliknya, jika SPL ini memiliki solusi non-trivial, maka kita katakan S ini tak bebas linier atau bergantung linier. Untuk lebih memahami, di sini ada contohnya ya. Nah, untuk contohnya ini, tinjaulah vektor-vektor I, J, dan K pada R3. Ruas komponen persamaan vektornya seperti ini ya. Untuk SPL homogennya K1 dikali I ditambah K2 dikali J ditambah K3 dikali K sama dengan 0. Nah, ini akan menjadi K1 dikali vektor I-nya yaitu 1, 0, 0 ditambah K2 dengan vektor J-nya yaitu 0, 1, 0 ditambah K3 dikali vektor K-nya yaitu 0, 0, 1 sama dengan vektor 0 yaitu 0, 0, 0, atau secara ekuivalen menjadi K1, K2, K3 itu sama dengan vektor 0. Jadi nilai dari K1-nya yaitu sama dengan 0, K2-nya sama dengan 0, dan K3-nya sama dengan 0. Sehingga himpunan S ini sama dengan IJK ya, atau bebas linier. Uraian serupa dapat digunakan untuk memperlihatkan bahwa vektor-vektor I1 sama dengan 1,00 seterusnya hingga semuanya bernilai 0. Kemudian E2-nya yaitu 0,1,00 seterusnya hingga 0. Kemudian sampai dengan EN itu 0 sama dengan 0,0,0 sampai dengan 1, membentuk himpunan bebas linier pada R pangkat N. Seperti itu ya. Nah, di sini ada teorema. Yang pertama itu teorema 6. Himpunan dengan dua vektor atau lebih adalah tak bebas linier jika dan hanya jika paling tidak satu di antara vektor dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari vektor lainnya.
bebas linier jika dan hanya jika tidak ada vektor yang dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dalam vektor lainnya. Nah, ini diulang ya. Jadi dikatakan tak bebas linier jika dan hanya jika paling tidak satu di antara vektor dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier. Sedangkan dikatakan bebas linier jika dan hanya jika tidak ada vektor yang dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dalam vektor lainnya. Jadi nanti kalau tidak ada yang bisa dijadikan kombinasi linier, tidak ada sama sekali ya, tidak ada, itu dinamakan bebas linier. Namun jika ada satu saja yang dapat dijadikan atau dinyatakan sebagai kombinasi linier, maka itu dinamakan tak bebas linier. Kemudian untuk teorema 7, jika sebuah himpunan mengandung vektor 0, maka himpunan itu tak bebas linier. Nah, jadi nanti ketika ada himpunan yang mengandung vektor 0, maka himpunan itu tak bebas linier. Kemudian sebuah himpunan yang mempunyai persis dua vektor tak bebas linier jika dan hanya jika salah satu dari vektor itu adalah perkalian dari skalar lainnya. Ada contoh gambar ya, untuk gambar A dan B itu tak bebas linier, sedangkan untuk yang C ini gambar yang bebas linier. Nah, selanjutnya di sini saya akan bahas contoh soal yang pertama untuk menambah pengetahuan kita. Nah, di sini untuk contoh soal yang pertama, periksa apakah vektor U dan vektor A saling bebas linier di ruang vektor R3. Nah, kita buat SPL homogennya terlebih dahulu, yaitu K1 dikali vektor U ditambah K2 dikali vektor A. Nah, di sini sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita tinggal substitusi dari vektor U dan vektor A. Di sini K1 dikali vektor U, yaitu U-nya, vektor U-nya min 1, 3, 2 ditambah K2 dikali vektor A. Vektor A-nya yaitu 1, 1, min 1 sama dengan vektor 0. Ini vektor 0 ya. Di sini vektor 0. Itu 0, 0, 0. Nah, dari sini kita dapat membentuk sebuah SPL dengan matriks koefisiennya yaitu min 1, 1, 3, 1, dan 2 min 1. Dan untuk matriks peubahnya atau variabelnya yaitu K1 dan K2. Kemudian untuk matriks konstantanya yaitu adalah vektor 0 yaitu 0, 0, 0. Nah, dimana untuk menyelesaikan solusi SPL ini yaitu dengan cara OBE yaitu operasi baris elementer. Nah, itu nanti untuk mencari nilai dari K1 dan K2-nya. Maka operasi baris elementer kita buat dulu matriks yang diperbesarnya yaitu min 1, 1, 3, 1, 2 min 1 di sini ya. Nah, ini. Nah, langkah pertama yaitu adalah mencari satu utama, yaitu di sini ya, min 1 dijadikan satu utama. Caranya yaitu O1 dikali min 1. Artinya apa? Yaitu baris pertama dikali minus 1. Sehingga min 1 dikali min 1 hasilnya 1. Kemudian 1 dikali min 1 hasilnya min 1. Nah, langkah selanjutnya, OBE selanjutnya yaitu adalah mengnolkan di bawah satu utama. Yaitu mengnolkan yang ini ya, 3 dan 2. Jadi mengenolkan 3 dan 2. Itu operasinya O21 dikali min 3, artinya baris kedua ditambah baris pertama dikali minus 3. Kemudian untuk mengenolkan yang 2 ini, yang di baris ketiga yaitu O31 dikali minus 2, artinya baris ketiga ditambah baris pertama dikali minus 2. Jadi kita mulai dari O21 kali min 3 ya. Jadi di sini 3 ditambah 1 dikali minus 3. Hasilnya 0. Kemudian di sini 1 ditambah min 1 kali minus 3 hasilnya 4. Di sini 4. Kemudian sekarang yang baris ketiga itu O31 kali minus 2, yaitu baris ketiga ditambah baris pertama dikali minus 2, yaitu 2 ditambah 1 dikali minus 2 hasilnya 0. Kemudian minus 1 ditambah min 1 kali minus 2 hasilnya 1. Nah, di sini sudah didapat ya, di bawah satu utama itu bernilai 0. Langkah selanjutnya yaitu adalah mencari satu utama selanjutnya, yaitu pada baris kedua. Mencari satu utama pada baris kedua yaitu 4 ini dicari nilai 1. Nah, caranya yaitu dengan menukar baris kedua dan baris ketiga, sehingga diperoleh satu utama yang kedua pada baris kedua, yaitu ini ya, ditukar O23, artinya baris kedua ditukar ke baris ketiga. Baris kedua ditukar baris ketiga yaitu ini, untuk 1 min 1 itu tetap untuk baris pertama, kemudian baris kedua yaitu ditukar dengan baris ketiga yaitu 01, kemudian baris ketiganya 04. Nah,
Setelah diketahui satu utamanya di sini, nah kita tinggal mengenolkan di atas dan di bawah satu utama ini. Jadi mengenolkan min 1 dan 4 di sini. Nah, caranya yaitu adalah O12 dikali 1 artinya apa? Artinya baris pertama ditambah baris kedua dikali 1. Kemudian O32 dikali min 4 artinya baris ketiga ditambah baris kedua dikali minus 4. Nah, kita mulai dari O12 dikali 1. Nah, kita mulai dari 1 ditambah 0 dikali 1 hasilnya adalah 1. Ini ya. Kemudian min 1 ditambah 1 kali 1 hasilnya 0. Kemudian itu pada baris ketiga sekarang. Itu O32 dikali min 4 baris ketiga ditambah baris kedua dikali minus 4. Jadi 0 ditambah 0 kali minus 4 hasilnya ya 0. 4 ditambah 1 dikali minus 4 hasilnya 0. Jadi dibentuklah seperti ini ya. Hasilnya 1 0 0 1 0 0. Sekarang sudah berbentuk matriks eselon baris yang tereduksi. Sehingga setelah diperoleh matriks eselon baris yang tereduksi, langkah selanjutnya yaitu di sini kita kembalikan matriks koefisien itu yang tadi. Jika dikembalikan ke matriks koefisien ini ke SPL yang tadi, kita akan peroleh seperti ini ya. Kita akan peroleh matriks koefisiennya yaitu 1 0 0 1 0 0. Kemudian untuk matriks peubahnya yaitu K1 K2. Kemudian untuk matriks konstantanya itu 0 0 0. Nah, dari solusi dari SPL ini diperoleh solusi yaitu untuk nilai K1-nya sama dengan 0, untuk K2-nya sama dengan 0, di mana di sini solusinya itu solusi tunggal, K1 sama dengan 0, K2 sama dengan 0. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa vektor U dan A ini saling bebas linier di R3, seperti itu. Baik, selanjutnya untuk menambah pemahaman kita, saya akan bahas untuk contoh soal yang kedua. Nah, di sini di contoh soal yang kedua, periksa apakah matriks A dan matriks B saling bebas linier di M2 kali 2. Nah, M2 kali 2 di sini adalah di mana suatu ruang vektor yang memuat anggota-anggotanya berupa matriks berukuran 2 kali 2. Nah, kita buat terlebih dahulu ya SPL homogennya, yaitu K1 dikali matriks A ditambah K2 dikali matriks B sama dengan 0. Nah, dari persamaan ini kita substitusikan ya. K1 dikali matriks A-nya yaitu min 3, 4, 2, 0 ditambah K2 dikali matriks B-nya 3, min 4, min 2, 0 sama dengan matriks 0. Nah, 0 di sini 0 matriks ya. Nah, seperti ini. Nah, dari sini diperoleh persamaan, yaitu membentuk sebuah SPL, yaitu min 3K1 ditambah K2 sama dengan 0. Kemudian yang kedua 4K1 min 4K2 sama dengan 0. Yang ketiga yaitu 2K1 min 2K2 sama dengan 0. Sebenarnya masih ada yaitu K1 dikali 0 ditambah K2 dikali 0 sama dengan 0. Tapi karena berupa baris yang bernilai 0 semua, baris 0, maka kita tidak tulis ke dalam bentuk SPL ini. Sehingga sistem persamaan linier ini hanya memuat 3 buah persamaan dan 2 variabel. Kemudian SPL ini kita tulis ke dalam bentuk AX sama dengan B. Nah, kita tulis di sini untuk matriks koefisiennya yaitu min 3, 3, 4, min 4, 2, min 2. Dan untuk matriks peubahnya atau variabelnya itu K1 dan K2. Kemudian untuk matriks konstantanya yaitu 0, 0, 0. Nah, selanjutnya itu kita lakukan OBE. Nah, di sini untuk OBE yang pertama yaitu adalah mencari satu utama yaitu min 3 di sini ya dirubah menjadi 1. Caranya O1 dikali min 1/3 artinya baris pertama dikali dengan min 1/3 yaitu min 3 dikali min 1/3 hasilnya 1. Kemudian 3 dikali min 1/3 hasilnya min 1. Nah, selanjutnya untuk operasi baris elementer yang kedua yaitu adalah mengenolkan di bawah satu utama, yaitu adalah mengenolkan ini ya 4 dan 2. Nah, jadi yang dilakukan OBI itu pada baris kedua dan baris ketiga untuk mengenolkan di bawah satu utama yaitu 4 dan 2. Nah, di sini OB-nya O21 dikali minus 4 dan O31 kali minus 2. O21 kali minus 4 artinya baris kedua ditambah baris pertama dikali minus 4. Nah, di sini berarti 4 ditambah 1 dikali minus 4.
hasilnya 0. Kemudian minus 4 ditambah min 1 dikali minus 4, hasilnya 0. Nah, selanjutnya yang baris ketiga yaitu O31 dikali minus 2. Baris ketiga ditambah baris pertama dikali minus 2 yaitu 2 ditambah 1 kali minus 2 hasilnya 0. Kemudian minus 2 dikali minus 1 dikali minus 2 hasilnya 0. Nah, diperoleh seperti ini ya. Nah, selanjutnya di sini diperoleh untuk matriks koefisiennya yaitu 1 min 1 0 0 dan 0 0 di sini ya. Nah, untuk matriks peubahnya yaitu K1 K2 sama dengan untuk matriks konstantanya itu 0 0 0. Nah, dari sini sebenarnya sudah dilihat ya bahwa SPL ini non trivial, artinya solusi matriks A dan B ini tidak bebas linier di M2 kali 2. Nah, jadi karena non trivial maka solusi dari matriks A dan B ini tidak bebas linier di M2 kali 2. Namun untuk melengkapi kita tentukan juga solusi untuk SPL ini. Kita misalkan kolom yang tidak memiliki satu utama yaitu kolom kedua kan. Nah, artinya berkorespondensi dengan variabel kedua. Nah, kita misalkan dengan suatu parameter. Maka dari baris pertama kita peroleh K1 min K2 sama dengan 0. Di sini ya, K1 min K2 sama dengan 0. Nah, sehingga diperolehlah K1 sama dengan K2 sama dengan T sesuai dengan parameter yang tadi ya. T itu anggota bilangan real. Sehingga diperoleh K1 sama dengan T, K2 sama dengan T. Nah, perlu saya tambahin ya sebagai tambahan kenapa A dan B itu bergantung linier. Kalau kita lihat, ini kembali ke soal dulu ya. Kalau kita lihat di sini, nah di sini kita lihat di sini. Nah, kalau kita lihat untuk kenapa matriks A dan B itu bergantung linier. Kita lihat di sini bahwa matriks A ini sebenarnya adalah sama dengan min 1 dikali B. Matriks A itu sama dengan min 1 dikali matriks B. Dikali matriks B. Nah, sehingga apa? Sehingga artinya di sini matriks A dan B tidak bebas linier. Seperti itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang basis dan dimensi. Di mana jika V adalah sembarang ruang vektor dan S anggotanya itu V1, V2, hingga VR merupakan himpunan berhingga dari vektor-vektor V pada S. Maka kita namakan basis untuk V jika 1. S bebas linier dan 2. S berentang di V. Kita masuk contoh soal. Di sini ada contoh soal. Misalkan M1-nya itu 1000, M2-nya itu 0100, M3-nya itu 0010, dan M4-nya itu 0001. Himpunan S meliputi di sini M1, M2, M3, M4 adalah sebuah basis untuk ruang vektor matriks 2 kali 2. Untuk melihat bahwa S merentang di matriks 2 kali 2, perhatikan bahwa sebuah vektor khas matriknya itu ada 1, 0, 0, 0 dapat kita tulis sebagai matriks A, B, C, D sama dengan A M1 plus B M2 plus C M3 plus DM4. Yang ini kita masukkan M1-nya yaitu 1, 0, 0, 0, M2-nya 0, 1, 0, 0, M3-nya itu 0, 0, 1, 0, dan M4-nya itu 0, 0, 0, 1.
Untuk melihat bahwa S bebas linier, anggaplah bahwa AM1 plus BM2 plus CM3 plus DM4 sama dengan 0. Yakni seperti tadi. AM1-nya kita masukkan, BM2-nya kita masukkan, CM3-nya kita masukkan, ini entry-entrynya. Dan DM4-nya itu kita masukkan entry-entrynya hingga sama dengan entry-entrynya itu 0, 0, 0, 0. Maka matriks A, B, C, D ini sama dengan matriks 0, 0, 0, 0. Jadi, A sama dengan B, sama dengan C, sama dengan D itu sama dengan 0, sehingga S-nya itu bebas linier. Basis S dalam contoh ini kita sebut baris baku untuk matriks 2 kali 2. Pada umumnya, basis baku untuk matriks M kali N sesuai dengan beda matriks M kali N dengan sebuah bilangan tunggal 1 dan bilangan 0 untuk entry-entrynya. Untuk entry-entry sisanya. Di sini ada definisi. Sebuah ruang vektor tak nol V dinamakan berdimensi berhingga atau finite dimensional. Jika ruang vektor tersebut mengandung sebuah himpunan berhingga dari vektor-vektor V1, V, V2, hingga Vn yang membentuk sebuah basis. Jika tidak ada himpunan seperti itu, maka V dinamakan berdimensi tak berhingga atau disebut infinite dimensional. Ditambah lagi kita akan menganggap ruang vektor 0 ini sebagai ruang vektor berdimensi berhingga. Walaupun ruang vektor tersebut tidak mempunyai himpunan bebas linier, sehingga basis pun tidak ada. Teorema 9. Jika S mempunyai anggota V1, V2 hingga Vn adalah basis untuk ruang vektor V, maka setiap himpunan dengan lebih dari n vektor adalah tak bebas linier. Teorema 10. Sembarang dua basis untuk ruang vektor berdimensi berhingga mempunyai jumlah vektor yang sama. Kita masuk ke dimensi. Di sini ada definisi. Dimensi sebuah ruang vektor V yang berdimensi berhingga didefinisikan sebagai banyaknya vektor pada basis untuk V. Tambahkan lagi kita mendefinisikan ruang vektor 0 itu mempunyai dimensi 0. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Di sini ada contoh soal, tentukanlah basis dan dimensi untuk ruang pemecahan dari sistem homogen ini. Di sini ini dibuat matriks diperbesar, yaitu akan menghasilkan 2, 2, min 1, 0, 1, min 1, min 1, 2, min 3, 1, 1, 1, min 2, 0, min 1, 0, 0, 1, 1, 1. Dari matriks diperbesar ini, kita akan melakukan eliminasi Gauss-Jordan yang akan menghasilkan persamaannya, yaitu nantinya ada entry-entrynya yaitu 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0. Kita sudah peroleh persamaan dari hasil eliminasi Gauss-Jordan. Di sini penyelesaiannya, kita perlihatkan pemecahan tersebut diberikan oleh X1-nya itu sama dengan min S min T, X2-nya itu sama dengan S, dan X3-nya itu min T, X4-nya itu sama dengan 0, dan X5-nya itu sama dengan T. Ini sebuah permisalan ya. Nah, sehingga vektor-vektor pemecahan tersebut dapat dituliskan sebagai berikut. Di sini ada matriks entry-entrynya X1, X2, X3, X4, X5 sama dengan min S min T, S min T, 0, T. Nah, matriks ini kita akan buat menjadi dua buah matriks yang akan menghasilkan matriks dengan entry-entry min S, S 0, 0, 0 plus matriks dengan entry-entrynya itu min T, 0, min T, 0, T sama dengan S dengan entry-entrynya itu matrik S dengan entry-entrynya itu min 1, 0, min 1, 1, 0, 0, 0 plus T-nya itu matrik T-nya itu entry-entrynya min 1, 0, min 1, 0, 1. Yang memperlihatkan bahwa vektor-vektor merentang ruang pemecahan tersebut. Nanti V1-nya itu sama dengan entry-entrynya min 1, 1, 0, 0, 0 dan V2-nya itu min 1, 0, min 1, 0, 1. Karena vektor tersebut juga bebas linier, maka V1 dan V2 adalah sebuah basis. Dan ruang pemecahan tersebut adalah berdimensi 2. Nah, seperti itu ya. Di sini ada teorema 11, di mana A. Jika S mempunyai anggota V1, V2 hingga Vn adalah sebuah himpunan N vektor bebas linier pada sebuah ruang V yang berdimensi N, maka S adalah sebuah basis untuk V. Yang B, jika S mempunyai anggota V1, V2 hingga Vn adalah sebuah himpunan N vektor yang merentang ruang V yang berdimensi N, maka S adalah basis untuk V. C itu, dan yang C, jika S mempunyai anggota V1, V2 hingga Vn adalah sebuah himpunan bebas linier pada ruang V yang berdimensi N dan R kurang dari N, maka S dapat diperbesar menjadi basis untuk V, yakni vektor-vektornya V R plus 1, hingga Vn, sehingga V1, V2 hingga VR, VR plus 1 hingga Vn adalah sebuah basis untuk V. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.